semuanya, selamat pagi untuk kita semua, untuk kelas 11 MIPA. Selamat datang di pembelajaran matematika peminatan, yang mana topik kita kali ini kita akan melanjutkan ke teorema sisa bagian akar. Jadi sebelum itu, kita akan coba bahas 4 PR yang kemarin yang kita berikan, gitu ya. Nah, sambil mencocokkan secara mandiri, silakan ambil lembar pekerjaannya, gitu. Nanti kita periksa berapa sih kalian tuh benarnya. Kalau benar keempat-empatnya, silakan tandai. Dan kalaupun benar keempat-empatnya, apa yang bisa kita tingkatkan atau istilahnya perbaikan lagi. Jadi saya juga belajar dari jawaban-jawaban anak, gitu ya. Kira-kira, oh ini yang bisa kita tingkatkan. Oh yang ini yang penting dan tidak. Ya, gitu ya, gitu ya. Nah, untuk mengawali pembelajarannya, mari kita langsung saja. Nanti kita di akhir baru tutup dengan doa ya, biar tidak berlama-lama. Dan bagi yang pakai laptop atau pakai HP, gitu ya, boleh dinyalakan kameranya. Kalau kuotanya tidak berat ya, saya rasa tidak ya. Tapi kalau tidak berat ya. Kita mulai dari tugas PR-nya ya, yang nomor 5 ya, mungkin bisa diambil pekerjaannya, buku latihannya dilihat. Yang nomor 5, nah ini ya, nah ini PR-nya. Itu suku banyak ya, halaman 66 ya, sambil dicocokkan jawabannya. Itu jawabannya 5 ya, bisa dilihat itu sekilas dulu. Kurang besar ya, ya segitu aja lah ya, cukup lah ya. Nah, jawabannya 5. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bukan sekedar jawabannya 5, tapi pada proses menghitungnya ya. Mari kita lihat sedikit di tampilan yang ini. Mana ini? Oke, nah ini ya. Ini whiteboard saya ya. Nah, ini orek-orek saya. Sengaja saya tidak buat di kertas ya, karena tulisan saya tidak terlalu bagus ya. Nah, mungkin kita baca ya bareng-bareng ya, untuk sekedar review ya. Nah, coba Jenima itu baca soalnya, Jenima nomor 5. Ada Jenima kayaknya tadi. Ada kayaknya. Ada ya. Nih. Nomor 5, Pak. Ya, Jenima. Ya, Pak. Tadi. Ya, boleh. Gimana di soalnya itu yang kemarin nomor 5 PR? Jika suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 2p plus tambah 3 x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 5 dibagi oleh 3x min 2 bersisa 9. Tentukan nilai P. Ya. Nah, kalau saya lihat ya, untuk PR-nya rata-rata sudah tidak menggunakan corner ya. Karena suruhan saya kita wajib menggunakan teorema sisa biar dicoba. Dan pengerjaannya jawab jawaban 5 kan benar ya, tapi saya tidak fokus di jawabannya 5. Tapi mari kita lihat dari yang sebelah kiri ini dulu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa untuk menentukan substitusi itu, kita harus menggunakan seperti ini sebelah kiri ya. Kita mendapatkan X-nya adalah 2/3. Nah, yang ini ya, 2/3. Saya rasa sudah anak mendapatkan ini. Terus sekarang melakukan proses substitusi, yang mana sisanya adalah 9. Nah, yang saya pengen berbagi gitu ya, dari pengerjaan anak, karena tadi ada di beberapa kelas, yang bagian ini. 3 kali 2/3 pangkat 4. Nah, itu dikerjakan menjadi, bawahnya kan 81, jadi pangkat 243. Nah, hal ini saya rasa bisa dihindari ya. 283. 81 ya, kok saya yang salah. 3 pangkat 4 berapa? 81 ya. Nah, itu bisa kita hindari karena apa? Karena ini bisa kita sederhanakan sebenarnya. Ya, jadi artinya ini kan 3, terus 2/3 pangkat 4 itu adalah ini. Ada 4 kali gitu ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan dulu yang bagian ini akan menjadi 2 pangkat 4, bawahnya 3 pangkat 3. Jadinya nanti adalah 16/27. Nah, bagian yang itu yang ingin saya garis bawahi. Bagi yang masih keliru. Bukan keliru ya, tapi benar, tapi kurang cepat aja pengerjaannya. Gitu ya. Tidak salah ya, saya yang koreksi ya. Nah, jadi kalau ingin mempercepat waktu, nanti silakan seperti itu. Nah, ini 27. Nah, proses pengerjaan ini saya sudah perhatikan ya. Ini hal yang kecil ya, penggunaan tanda sama dengan ini. Kalau saran saya dalam matematika, sama dengannya tetap lurus ya, agar kita bisa memantau proses yang terjadi di sebelah kiri sama dengan, dan yang di sebelah kanan sama dengan. Nah, itu ya.
Jadi tidak apa agak panjang pengerjaannya, yang penting kalian berusaha membuat sama dengannya itu lurus, dalam artian kita bisa lihat, oh yang kiri ini ada perubahannya. Misalnya, saya clear dulu ya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, sisanya adalah 9. Itu adalah bagian dari sisi kanan, ya kan? Karena berdasarkan konsep ya. Teorema sisa, bersisa 9. Jadi, substitusinya sama dengan 9. Nah, ini. Nah, proses pengurangan kanan ini adalah mengumpulkannya ini. Yang bisa tekankan. Sehingga mendapatkan di 8P 40, sehingga dapat P-nya adalah 5. Nah, ini kita akan share yang ini ya. Ini tidak sekedar untuk berbagi, yang saya ingin pecahkan yang tentang ini tadi, per 81. Sehingga biar mudah dijumlahkan dengan ini. Terus penulisan juga, untuk per ya, misalnya kamu buat A per B, jangan dibuat miring ya. Silakan dibuat seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada kesalahan lagi yang ini. Cuma hal-hal yang kecil yang kayak tadi, pencoretan bisa dilakukan ya. Dan saya rasa dapat semuanya benar ya, 8P-nya dapat 5. Itu untuk nomor 5 ya. Untuk nomor 5 jawabannya 5 kan gitu. Kalau benar silakan tandai ya, artinya benar kamu satu tugasnya ya. Terus yang berikutnya nomor 6. Nah, ini kita coba geser ke bawah ya. Ini nomor 6 ya. Nah, jawaban akhirnya aja dulu tak kasih tunjuk ya, berapa itu. Set. Kok jauh ya? Mana dia? Mana jawabannya deh? Nah, tak kecilin dulu. Seret. Oh ya, P-nya negatif 2, Q-nya adalah 3. Ya, jadi untuk nomor 6, P-nya adalah negatif 2, Q-nya adalah 3. Nah, rata-rata pengerjaannya yang saya lihat dari tugas anak kerjakan itu kan memfaktorkan dulu ya. Ini review ringkasnya ya. Karena saya asumsinya anak karena sudah hadir ini mengerjakan PR, jadi tidak terlalu mendetail ya. Nah, tidak saya babarkan banget. Nah, kunci yang pertama adalah di sini. Dibagi oleh X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Jadi, sambil saya menjelaskan ini, anak ada LKS-nya, ada buku tugasnya di sampingnya. Nah, yang ingin saya review adalah bagian ini. Pembagian. Nah, di sini kan pemaktorannya ada 2 enak ya. X kurang 1 kali X kurang 2. Dan sisanya adalah ini, 3X tambah 8. Nah, di sini kita akan mendapatkan 2 hal. Yang ini saya ingin kurungkan dulu. Ketika kita substitusi F1 akan sama dengan sisa yang bernilai 1. Ketika kita substitusi F2, maka sisanya adalah yang S2. Ini adalah rumusnya aja. Sisanya adalah proses aljabar. Yang mana ini diuji adalah kemampuan anak ketika masih hitung-hitung dulu ya. Nah, intinya cuma ini 2. Dan kemudian selama pengerjaan yang saya periksa dari berbagai anak secara global ya, adalah urutannya rata-rata banyak mengerjakan dari angka 2 dulu, baru angka 1. Ya, itu minor ya, bukan salah ya. Tapi kok saya lihat dari beberapa periksa jawabannya itu, pengerjaan anak itu mulai dari 2 dulu, substitusi, nanti dapat apa, baru yang nilai 1. Itu tidak salah ya, cuma saya periksa itu kok 2 duluan semua rata-rata nih gitu. Dan itu bebas ya, kalian mau substitusi 2 dahulu boleh, substitusi nilai 1 juga boleh. Intinya, nanti mendapatkan 2 persamaan. Yang pertama adalah P tambah 3Q sama dengan 7. Dan persamaan kedua dari itu. Ini, 4P tambah 3Q sama dengan 1. Nah, yang menjadi problem yang saya perhatikan adalah, bukan problem ya, berpikirnya saya adalah 2 hal yang ini. Pada bagian ini, nah, P tambah Q sama dengan 7 dan 8P tambah 6Q sama dengan 2. Saya ulang ya. Saya ulang ya, maksud saya begini. Nah, 8P tambah 6Q kan, sama dengan 2. Ini kamu dapat rata-rata di sini. Nah, saran saya, anak-anak tuh banyak merubahnya dalam bentuk yang gimana ya, dikalikan dengan 3 ini jauh jadinya. Saran saya ini kan ada 3 ya, ini ada 6. Kita langsung berpikir samain. Nah, jadinya kita dapat 4P tambah 3Q sama dengan 1. Tidak usah mengalikannya dengan angka yang besar sekali gitu. Gimana ya menjelaskannya ya? Gitu ya. Nah, di sini lakukan eliminasi. Kalau kalian sudah melihat di sini langsung 3Q ya tidak usah lakukan perkalian lagi. Kalau tadi kan ada perkalian nih, kali 5, kali 4, itu kita lihat yang tadi pekerjaannya. Kurang efisien ya. Kalau kalian sudah membuat persamaan ini langsung ada yang sama, misalnya ini 3Q. Langsung proses kurang, gitu maksud saya. Saya ulangi ya. Nah, di sini kan penjabarannya ada banyak. Nah, kalian harus memikirkan dengan tepat
apa sih yang cepat? Misalnya ada 3 ki, langsung cari 3 ki-nya. Dikurangkan dapat berapa? Langsung negatif 2. Langsung substitusi, dapat ki-nya 3. Secara garis besar, umum ya, tidak ada yang salah ya. Cuma hal-hal yang beberapa yang ingin kayaknya bisa dipercepat. Misalnya, di sini kalian ada yang mengalihkan dengan 5 dulu, ada yang mengalihkan dengan 2, baru disamakan penyebutkan ada proses itu. Nah, itu maksud saya. Oke ya. Jadi, kali ini kita coba periksa jawabannya. Terus, yang saya lihat dari pekerjaan yang dikumpul itu, tidak ada yang salah. Cuma hal-hal kecil yang kalau ini bisa dipercepat, bisa gitu ya. Hal-hal yang niche gitu ya. Terus kita lihat yang nomor berikutnya. Tadi nomor berapa tadi itu? Tadi itu nomor ini ya. Ya, ini nomor 6 ya. Dapat jawabannya negatif 2 dan 3. Sekarang kita beralih ke nomor 7. Ini jawabannya nomor 7 ya. Berapa jawabannya itu? 4x tambah 5 ya. Ya, jawabannya itu dulu sambil kalian lihat ini. Pekerjaannya segini doang. Tidak banyak ya. Oke, dilihat dulu. Ada yang salah. Perbaiki coba nanti ya. Ini bisa di pause saja. Oke. Nah, yang untuk nomor 7. Nah, ini kebetulan mudah ya. Karena di sini tuh jika dibagi oleh X kurang 3, nah, sisanya adalah 7. Jadi kita mendapatkan persamaan pertama. F3 sama dengan 17. Dibagi X tambah 5. Artinya kan kalau X tambah 5, X-nya adalah negatif 5. Jadi F negatif 5 bernilai negatif 15. Nah, kebetulan pembaginya yang baru itu kalau difaktorkan sama. Sehingga karena sama dengan yang dimiliki oleh soal, langsung bisa dikerjakan. Yang pertama, karena ini 3, artinya 3A tambah B. Kalau ini negatif 5, min A tambah B. Sehingga dapat 4 A-nya. Sedangkan yang B, disubstitusi ya, dapat 5. Digabung menjadi 4X tambah 5. Ya, simpel ya, yang nomor 7. Jadi kalau ada yang kurang paham ya, ini nggak untuk kelas MIPA 5 saja, MIPA 7 saja, MIPA 6 saja. Nah, karena ini gabung ya, langsung aja di stop Pak, saya kok kurang paham yang ini, boleh ya. Karena kalau saya jawab dari WA agak susah ya, banyak. Gitu. Oke ya, boleh ya di stop aja ya. Nah, ini nomor 7. Nah, sekarang yang nomor 8. Nomor 8 saya lihat pekerjaan anak rata-rata panjang ya. Nah, boleh dilihat ya, nomor 8. Bisa. Nah, ini untuk nomor 8. Ya. Nah, di sini kita fokuskan kepada pemaktorannya dulu. Maksudnya gimana? Bisa kita lihat di sini, bentar ya. Kayaknya kok kurang rapi, bentar ya. Oke, bentar ya. Saya share lagi ulang, kayaknya tadi kurang rapi. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kita coba buat seperti ini model tulisannya. Pekerjaan rata-rata benar, dijabarkan rapi. Nah, cuma saya berpikir, bagaimana sih kalau kita buat lebih ringkas lagi? Intinya begini. Nah, pada kasus ini, fx dibagi x kuadrat tambah 2x kurang 3. Itu kan kalau x kuadrat tambah ini ya. X kuadrat tambah 2x kurang 3. Itu kalau difaktorkan jadinya x kurang 1 sama x tambah 3. Nah, dari dua hal ini artinya F1 yang ini adalah F negatif 3. Jadi ada dua pilihan. F1 atau F negatif 3. Sedangkan yang berikutnya, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10, itu faktornya adalah X tambah 2, X kurang 5, artinya kita punya 2 juga. F negatif 2 dan F5. Nah, jadi ada 4 pilihan yang kita punya. Nah, pada soalnya ini cuma membutuhkan adalah F negatif 3, yang ini, serta F5. Jadi 2 hal itu. Jadi langsung saja kalau saya bisa melihat, dibawa ke sini. Jadi F min 3, kamu langsung dapat min 3A tambah B dengan pemisahan AX tambah B. Kalau 5 seperti itu, 5X tambah B, lalu dikurangkan, dapat A-nya 3. Jadi tinggal memilih saja sebenarnya. Terus kemudian substitusi dapat B-nya 2. Nah, ini kemudian substitusi lagi ke pemisahan, dapat 3X tambah 2. Gitu ya. Nah, yang kalian bisa singkat seperti ini. Tapi banyak yang lebih detail ya, lebih jauh daripada yang kita harapkan. Oke. Dan juga, kalau boleh saya review untuk pekerjaan PR-nya, tidak 100% dikumpulkan ya dari satu temannya 32,
mungkin 18, 20 orang gitu ya. Itu artinya keterserapan lewat Zoom itu 50-60%. Jadi ada setengah yang tidak dikerjakan dari PR-nya gitu ya. Tapi kita tetap jalan ya. Jadi ada dia tentang PR-nya, silakan dicocokkan. Kalau kalian benar keempat-empatnya, silakan tulis sendiri 100-nya ya. 100 gitu ya. Sama dengan gitu ya. Dia benar keempat-empatnya ya. Oke, kita lanjut ke yang sekarang. Nah, oke. Silakan ambil LKS-nya. Yang ingin kalian garis bawahi adalah kalimat 2 ya. Ini bisa kalian baca bareng-bareng dulu ya. Coba siapa nih? Virgio coba ya. Baca Virgio. Yang tertampil di PowerPoint-nya Virgio. Faktor dan akar-akar suku banyak. Ya. Diketahui fx suku banyak x min k disebut faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Nah, itu silahkan digarisbawahi. Di LKS-nya stop dulu. Silahkan cari kalimatnya itu digarisbawahi pada tulisan fk sama dengan 0. Itu yang paling penting. Fk sama dengan 0. Yang ini ya. Nah, ini sepele ya. Fk sama dengan 0. Maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah kalau menggunakan teorema sisa yang mana faktornya adalah k dan sisanya itu adalah 0, tidak bersisa maksudnya. Pada kalian ngasih kena kecil ya. Jika menggunakan teorema sisa dan tidak bersisa, maka dia adalah faktor, gitu maksudnya. Saya balik ya. Jika menggunakan teorema sisa dengan sisanya adalah faktornya adalah k, tidak bersisa atau 0, maka dia adalah faktor gitu. Atau merupakan akar. Itu bisa dibalik kalimatnya. Nah, ini ya. Lanjut lagi, Virgio. Nilai K disebut akar dari fx. Ya. Persamaan suku banyak an x pangkat n ditambah an min 1 dikali x pangkat n min 1 kurang 1, x pangkat n kurang 1, ya. ditambah bla bla bla, tambah a0 sama dengan 0. Oke. Mempunyai banyak akar kurang dari n. Nah, stop. Yang itu pasti nggak paham maksudnya ya. Maksudnya gini. Baris kedua silakan digarisbawahi dulu, pakai pulpen yang berbeda warnanya, terus kasih keterangan kecil ya. Nah, maksudnya adalah, gitu ya. Kalian boleh tulis, boleh enggak ya, boleh diingat ya. Maksudnya adalah, contoh, jika suatu fungsi persamaan suku banyak pangkat 5 atau n-nya 5, akarnya ada berapa? Kurang dari atau sama dengan n. Jadi kalau dia pangkat n, akarnya adalah kurang dari n atau maksimal n. Kurang lengkap nih, atau sama dengan n. Tambahin di LKS-nya ya, mempunyai akar kurang dari atau sama dengan n, itu lengkapnya. Jadi LKS-nya saya koreksi ya. Jadi kalau persamaan suku banyak pangkatnya 5, akarnya itu adalah kurang dari atau sama dengan 5. Gitu. Kalau pangkat 2, akarnya bisa 2, bisa 1, bisa tidak memiliki akar, gitu maksudnya. Itu maksud kalimat dari baris kedua. Saya ulangi ya. Persamaan suku banyak dengan pangkatnya n memiliki akar sama dengan n atau kurang dari n. Tidak boleh lebih. Tidak mungkin terjadi pangkat 2 akarnya bisa 7. Itu kan tidak mungkin terjadi itu. Pasti kalau persamaan pangkat 2 akarnya adalah 2 atau 1 karena kembar atau 0 karena tidak bisa difaktorkan gitu. Ya, boleh diulang itu. Buat siapa yang bisa merangkai kata-kata saya itu? Claudia mungkin? Ini kok kayak nunjuk-nunjuk ya, ini kan dikit interaksinya nih. Atau Gusti Ayu Gradia mungkin? Ini ngawur-ngawur aja saya nih. Iya maksudnya. Boleh ditulis ya. Ini Nicholas nih mungkin nih, yang di atas Zoom-nya saya baca sebut-sebut nih. Nicholas mungkin bisa diulang dengan bahasamu sendiri. Maksud dari baris kedua itu. Ada yang mau? Suciasih mungkin, Suciasih. Kedua kelas MIPA 7 siapa ya? Kok saya nggak hafal ya? Ada mau mengulang maksud dari akar kurang dari atau sama dengan n, itu aja. Kalimat yang itu maksudnya gimana? Contoh nyatanya gimana? Terus saya tunjuk nih, tanggal berapa sekarang? 17 ya? Nih, susah nunjuk nih, via Zoom nih. Pura-pura dah, sinyalnya hilang gitu. Yoga Adi dah, Yoga Adi.
Doni 17 nih, ya Don. Don. Ya, Pak. Coba diulang maksudnya gimana tuh? Kalimat akarnya kurang dari atau sama dengan. Maksudnya gimana? Dengan bahasamu sendiri. Catatanmu apa? Belum paham, Pak. Ya? Belum paham, Pak. Belum paham. Oke. Catat sekarang ya. Dari garisi. Ya, Pak. Dari catat tuh kalimatnya. Persamaan suku banyak AN, X pangkat N, bla 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 itu mempunyai akar kurang dari atau sama dengan N. Maksudnya, titik 2. Nah. Persamaan suku banyak dengan pangkat N memiliki akar sama dengan N atau kurang dari N. Boleh seperti itu. Contoh, persamaan suku banyak kuadrat, akarnya 2, atau 1, atau tidak memiliki akar. Kalau persamaan pangkat 3, akarnya bisa 3, atau 2, atau tidak juga memiliki, atau bahkan 1, gitu. Tidak bisa lebih dari pangkat itu. Gitu. Contoh gini deh, Virgil. Doni. Misalnya Pak punya persamaan ini, Don. X kuadrat kurang 2X tambah berapa ya? 6. Tidak mau ya. Salah. X kuadrat min 5X tambah 6. Apa faktornya nih, Don? Coba difaktorkan ini. Bisa difaktorkan? Apa faktornya itu? X kurang 2, X kurang 3. Nah, ini akarnya adalah yang pertama adalah 2, atau akar yang berikutnya adalah 3. Nah, maksudnya kalau dia fungsi itu adalah fungsi pangkat 2, yang mana kalau di sini disimulkan dengan N, jadi kalau N-nya 2, akarnya itu bisa 2. 2 dan ini. Gitu. Bingung, Don? Kalau fungsi pangkat 2, akarnya maksimal itu adalah X1 sama dengan 2, atau ini ada 2 akar. Kalau fungsinya nanti pangkat 3, misalnya X pangkat 3 tambah BX dan seterusnya, pangkat 3 nih, maka akarnya itu adalah bisa 3. Bisa juga cuma 2. Tidak boleh lebih dari 3. Ya, itu aja ya. Nanti bisa dipahami lagi. Nah, itu kalimat yang penting. Ditambahin ya. Nah, sekarang kita lihat ke prakteknya. Silakan dibuka LKS-nya, buka 4. Kita lihat yang soal nomor 1. Nah, kejauhan ya. Nah. Atau kita lihat contohnya dulu deh. Halaman berapa nih? 67 ya. Nah, lihat dulu contohnya 67, bareng-bareng. Nanti kita coba latihan-latihan. Ya, ini saya ada scan-scanan LKS ya. Nah, ini. Nah, kita lihat halaman 67 ya. Nah, ini LKS-nya anak. Mari kita baca pelan-pelan, pahami masing-masing contoh ini ya. Karena ini kan ada di mejanya anak ya. Makanya saya pengen sekali semua punya LKS. Kalau enggak punya kan susah saya. Nah, kita lihat dari nomor 1. Tadi kan coba kita baca dulu pelan-pelan, kita pahami per baris ya. Suciasih coba sama Veronica. Kita baca pelan-pelan. IPA 7 itu ya? Ya. Suciasih dulu, coba dibacakan itu. Nah, nomor 1. LKS? Enggak. Veronica mungkin? Ada orangnya? Kayaknya tadi ada deh. Anandita, coba Anandita. Dan 3 itu. Anandita, Suciasih, Veronica. Halo? Ah, nggak ada nih. Chandra Nora, mungkin Chandra Nora? Iya, Pak. Oke, Chandra Nora standby ya, depan komputer ya. Nomor 1, coba lihat Chandra di LKS-nya kamu. Coba dibaca soalnya dulu. Nomor 1, tunjukkan bahwa 3 merupakan akar persamaan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 14X ditambah 24 sama dengan 0. Dan tentukan akar yang lain. Oke, jadi maksudnya gini, siapa tadi nih yang berbicara kok saya ngeblank lagi namanya. Nah, ini fungsi pangkat berapa? Ini fungsi pangkat berapa? Halo? Halo? Nah, ini fungsi pangkat berapa? Ini fx-nya? Halo? Pangkat berapa? Pangkat 3 ya namanya. Ini adalah fungsi berpangkat 3.
Kok bingung kamu nih pelajaran awal-awal nih? Nah, kenapa dikatakan fungsi pangkat 3? Karena yang tertinggi adalah berpangkat 3. Artinya secara logika, kalau fungsi berpangkat 3, N-nya kan 3. Jadi kemungkinan akar-akarnya adalah 3, atau 2, atau 1, atau sama sekali tidak memiliki akar, atau 0. Nah, itu maksudnya. Dan lengkap sampai sana? Iya, Pak, udah. Nah, jadi secara teori, kalau fungsinya adalah pangkat 3, akar-akarnya itu kemungkinan ada 3 yang berbeda. Atau cuma 2, atau cuma 1, atau tidak sama sekali memiliki akar. Nah, di sini di soal dikatakan 3 itu merupakan akar. Jadi kita ingat, kalau 3 itu adalah merupakan akar, F3 sama dengan 0. Kenapa 0? Tidak bersisa. Sisanya tidak ada. Gitu ya. Boleh diulang kalimat itu, nak? Kalau 3 adalah akar, apa artinya? Coba disampaikan kembali. Jika 3 adalah akar persamaan, maka F3 sama dengan 0. Ya, ini sudah ada di sini ya. Ini penting sekali, boleh di garis bawah ya. Nah, kalau misalnya 7 adalah akar, maka F7 sama dengan 0. Ya. Nah, pada soal di sini di LKS menggunakan Horner. Apakah kita bisa menggunakan cara lain? Bisa. Kita ganti dengan F3 ya. 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 14 kali 3, tambah 24. Tolong dihitung ini. Berapa nih? 3 pangkat 3. Kok saya ngeblank ya? 3 pangkat 3. 27. 27 kurangi 9. 14 kali 3 berapa? 45. 42. Nah, ini 0 ya. Nah, jadi karena dia sama dengan 0, ini merupakan faktor akar. Ya, dia merupakan akar. Jadi X sama dengan 3 adalah akar. Gitu ya. Nah, kalau mencari akar yang lain, ini kan di sini difaktorkan ya. Kalian lihat ya, difaktorkan ya. Nah, itu benar ya. Cuma, bisa nggak kita ngerjainnya dengan cara selain ini? Nah, ini jawabannya ya. Min 4, 2, dan 3. Kalau memfaktorkan, saya rasa semua kelas 11 harus bisa sendiri ya. Karena kemarin kita ada sempat nyuruh satu-satu orang maju ke depan buat memfaktorkan. Di semua kelas begitu. Coba bagaimana kalau kita buat dengan cara yang berbeda? Maksud saya gini loh. LKS ini kan cuma nunjukin satu cara. Jadi kita tidak buat, merah warnanya. Kita coba dengan cara yang lain. Coba kita kerjakan sekalian dengan menggunakan cara yang kemarin dengan menggunakan Horner. Iya, langsung ya. Kita coba langsung kerjakan ya. Jadi kita buat seperti ini dulu. Ambil buku latihannya ya, bareng-bareng ya. 1, min 1, min 14, 24. Nah, kalau pakai cara ini. Terus katanya 3. 3, 1, 3, 2, 6, 8, 24. Nah, jadinya 0. Terus lanjutin lagi langsung bawahnya ditumpuk. Nah, berapa tadi? 2 ya. 1, 2, 4, 8. Langsung 0 ya. Tumpuk lagi boleh. Nah, gitu. Jadi jawabannya nanti adalah akar yang pertama, akar yang kedua, dan lagi 1. Lagi 1 berapa ini harusnya ini? 4 ya. Min 4 ya. Nah, min 4 ya. Hasilnya 0. Jadi X3 adalah min 4. Jadi dapat jawabannya, akar-akarnya adalah 3, 2, dan min 4. Kalau dikerjain sekalian dengan menggunakan Horner itu bisa. Nah, kayak gitu. Lengkap ya maksud saya ya. Yang penting ketemu 0, 0, 0, 0. Nah ya, kalau yang ini kan LKS-nya agak cheating ini. Satunya pakai Horner, bawahnya pemfaktoran biasa kan gabung-gabung ini. Ya, itu maksud saya. Ya, kembali lagi sedikit ya. Jadi ini wajib di sampingnya ada LKS, sampingnya ada kipas angin biar nggak panas, sama catatan atau latihan. Atau AC lah kalau kalian ada AC di rumah. Nah, gitu ya. Dan juga sempat membaca. Kalau ini datang hari ini pasti ngeblank. Ini ngomong apa kok cepat sekali ya. Nah itu ya, saya tidak bisa mengamati ekspresi dari rumah. Jadi online itu benar memang mudah sih, tapi harus ada persiapan juga. Kalau nggak ngeblank ini. Itu ya kira-kira yang masuk dari nomor 1 ya. Kalau ada pertanyaan stop saja ya. Terus yang nomor 2,
Ini pangkat apa fungsinya? Fungsi pangkat 4. Kalau fungsi pangkat 4, artinya akarnya ada maksimal ada 4. Nah, tugas kalian sekarang adalah nomor 2, cari keempat akarnya. Latihan 4 menit atau 5 menit. Kirim foto jawabannya via WA ke saya. Nanti saya kalau benar +1. Silakan ya. Nomor 2 saya modif soalnya ya. Silakan kamu tulis di selembar kertas. Tentukan akar-akar dari persamaan nomor 2. Nah, nomor 2 kan P-nya sudah dapat ya. Kita tidak bahas yang mencari P-nya dapat seperti apa. Yang kalian cari adalah, soalnya adalah, tentukan seluruh akar dari persamaan 2x, persamaan nomor 2 ya, yaitu adalah 2x pangkat 4. Ambil LKS-nya. 2x pangkat 4, 7x pangkat 3, tambah 4x kuadrat, dikurangi x tambah 3. Silakan tentukan seluruh akar-akar dari persamaan ini. Itu aja pertanyaannya. Silakan ditulis pertanyaannya. Tentukan seluruh akar-akar dari persamaan 2x pangkat 4, tambah 7x pangkat 3, tambah 4x kuadrat, dikurangi x tambah 3. Nah, kita nggak berhenti, contoh soalnya kan cuma nanya gitu doang. Nah, kita akan bawa dia lebih jauh. Nah, kita coba gini ya, whiteboard ya. Oke, udah nih. Oke, jadi pertanyaannya, tentukan akar-akar dari fungsi yang tadi ya. Fungsinya apa? Seluruhnya ya. Kalau kamu cuma dapat 2, bilang 2. Ini kemarin kita sudah sempat bahas-bahas di kelas ya, iseng-iseng kemarin. Itu persamaannya apa? Ini fungsinya. Itu adalah fx. Waktunya 5 menit ya. 4. Kirimkan jawabannya berupa foto ke saya. Nah, ini soalnya. Nah, yang baru bergabung di Zoom, soalnya adalah tentukan akar-akar dari fungsi ini. Ya. Kalau ini merupakan fungsi apa? Ini adalah fungsi pangkat 4 atau n-nya sama dengan 4. Jadi akarnya itu bisa 4. X1, X2, X3, X4. Bahkan juga bisa 3. Maksimal 4 ya. Nah, ya, itu pertanyaannya. Ini jam berapa nih? 11. Sampai 11.40 ya. Ini tidak ada oki ya. Kuncinya di mana? Kalian cari di angka 3 ya. Nah, ini kata kuncinya di angka 3. Berapa aja dapat, kirim segitu. Kalau cuma ketemu 1, ya 1. Kalau ketemu 2, 2. Nah, soal yang real itu seperti ini. Oke, silakan dicoba. Nanti untuk yang benar +1 ya. Untuk yang benar ya. Kalau mau kumpul, siapa tahu benar kan begitu. Nah, ini tugas di Zoom ini adalah latihan-latihan soal, bahas-bahas PR. Karena kebutuhannya seperti itu. Dan Zoom-nya ini tidak putus ya, karena sudah mencoba ini. Agak berat mungkin soalnya ya. Tapi coba aja. Tampaknya belum ada yang mengirimkan via WA. Saya tambah ya, 1 menit lagi. Masih 38. Oh, masih 2 menit ya. Saya salah lihat jam, sorry. Berapa aja dapat jawabannya ya? Karena ini soalnya adalah soal yang tidak terkonstruk. Kita ambil dari contoh soal yang kita modif.
Oke, apa saja akar-akar dari tersebut? Oke, 1 menit lagi. Sambil saya juga menghitung apa saja. Yang jelas, apakah akarnya dari soal sudah ketahuan ya, itu tersembunyi ya. Titik-titik adalah faktor. Nah, faktor itu adalah salah satu akar. Dan kalian bisa mulai dari angka tersebut. Titik-titik adalah faktor, maka faktor tersebut bisa menjadi sebuah akar. Ini butuh kerjasama antara anak dan Pak ya, jadi asal sempat buat PR bisa lah. Gitu. Nah, ini ya, kita beralih ke papan tulis yang lebih besar. Oke, 1 menit lagi, silakan kirimkan jawabanmu apa saja. Baru masuk 1 orang. Oke, silakan dikirimkan. Atau saya tutup ya. Bentar ya. Oke, habis ya. Sudah 5 menit ya. Oke, mari kita lihat jawabannya ya. Ini 1 orang ini yang masuk ke saya, nanti saya periksa apakah. Oke, jadi untuk menentukan akar-akar persamaan ini, kita harus melihat dari soal. Nah, di soal, di sana dikatakan bahwa soal ini mengatakan bahwa 2x tambah 3 adalah faktor. 2x tambah 3 adalah faktor. Jadi artinya nilai x sama dengan negatif 3, maka x adalah negatif 3/2. Jadi kita bisa mulai dari angka 3/2. Terus kamu kerjakan 2, 7, 4, min 1, 3. Lalu kita coba cari. Ini 2 kan, kali min 3/2 berapa? Min 3 kan? 4, min 6 ya, betul ya, min 6 ya. Min 2, di sini adalah 3, 2, min 3. Nah, ini betul ya. Jadi ini adalah salah satu akar. Baru ketemu 1. Nah, berikutnya. Nah, di sini kan angkanya 2 ya. Karena harus berpikir angka berapa yang kira-kira habis membagi dari itu. Yang lebih rasional untuk mencobanya, kalau angkanya 2 kan kita bisa coba 1, min 1, 2, atau min 2. Nah, ini kita coba dari 1 misalnya. 2 kali 1, 2, 4 tambah 2, 6, 6 kali 1, min 4 kali 1 tidak bisa. Jadi 1 salah. Kalau 1 salah, dicoba dengan yang temannya lagi, yaitu misalnya min 1. 2, min 2, 2, min 2. Oh, min 1 juga tidak bisa. Yang gitu. Coba lagi dengan angka yang berikutnya, dan seterusnya. Dan memang jawabannya cuma 1 ya akarnya ya. Jadi memang tidak bisa difaktorkan ya. Ya, tapi yang ngirim cuma 1 nih, jadi 1 yang saya terima ya. Ya, seperti itu. Ya, memang susah ya. Si video sampai keringatan ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi tidak selalu jawabannya dapat 4. Kalau seperti kejadian tadi, bisa saja cuma dapat 1. Oke, kita lihat lagi yang LKS ya. Nah, sekarang kita lihat yang contoh nomor 3. Saya minta kehadirannya yang MIPA 7, karena tadi banyak yang bilang bisa hadir di classroom ya. Mana nih? Wianita, coba Eka Wianita. Bisa Wianita? Iya Pak, hadir. Oke. Coba baca soal nomor 3 dulu, Pak pengen tanya dulu sedikit ya. Iya Pak. Ya. Tentukan akar-akar rasional dari persamaan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 8 sama dengan 0. Oke. Alternatif penyelesaian. Stop. Apa maksud dari akar rasional? Paham maksudnya? Apa itu akar rasional? Ada nggak selain rasional itu apaan sih maksudnya gitu ya? Akar rasional. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke, ada yang tahu? Nggak. Nah, saya nggak pernah nyalahin kalau nggak tahu ya. Ada yang tahu akar rasional itu apa? Tuh.
Oke, jadi sebenarnya tepatnya akar rasionalnya adalah istilah yang tidak baku ya, yang benar adalah akar-akar real dari persamaan ini. Nah, rasional itu adalah istilah yang ada di Indonesia saja ya. Jadi tidak terlalu penting kata rasional di sana ya. Tapi ada lawan dari kata rasional yang memiliki makna di matematika, yaitu adalah bilangan imajiner atau bilangan irasional. Itu yang sering ada. Jadi bilangan yang tidak bisa atau tidak ada. Jadi kalau saya tentukan akar-akar ini artinya bilangan real. Bisa berapa saja, bisa 4, 5, dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Tentang bilangan real, kita ngomong bilangan real aja jatuhnya. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan ini. Kamu lihat kuncinya ada di angka berapa? 8 ya sebenarnya ya. Nah, yang paling ujung ini 8. Faktor 8 itu apa saja? 1, negatif 1, 2, negatif 2, 4, dan negatif 4, 8, dan negatif 8. Jadi ada berapa pilihan ini? Ada sekian pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini adalah kandidat. Saya kasih nama ya, sebagai kandidat atau kemungkinan akar. Gitu ya. Nah, yang mana kalau kalian lihat di jawabannya itu adalah ini. Nah, min 4 masuk. Min 1, ya. 1 dan 2. Jadi dari 8 ini kebetulan 4 terpilih sebagai akar yang dibuktikan dengan skema Horner. Gitu maksud saya. Jadi kalau kalian kuncinya adalah di angka yang paling belakang. Gitu ya. Jadi kayak kunci tadi kan 3 ya. 3 itu pembentuknya apa? Cuma 1, min 1, 3, dan min 3. Nah, pilihannya itu. Jadi kalau dia secara umumnya itu. Tapi di luar itu juga pecahan bisa. Tapi yang paling judge kita bisa dari 4 ini, dari 8 ini. Ya, pengerjaannya sama ya. Dimulai dari yang terendah dulu ya, dari 1, dikerjakan, dapat sisa 0, terus dicoba lagi kawannya, min 1, dapat seperti ini. Kemudian meningkat ke 2 atau min 4, silahkan dicoba. Ya, ini harus latihan ya. Oke. Jadi ya. Mari kita berlatih ya. Ini saya sudah siapkan apa namanya? Kita buka lagi lanjutannya ya. Nah, yang nomor UK4 aja dulu ya. Ya, boleh diambil buku latihannya. Buat nomor 1A ya. Lihat ya, ini fungsi pangkat 4. Artinya akarnya ada 4. Silakan foto jawabannya, kirimkan via WA ya. Nah, boleh kamu gunakan cara skema Horner, boleh. Aturan sisa dengan substitusi boleh. Yang penting ujungnya 0. Ya. Oke, udah ada yang ngerjain di rumah ya, tapi nggak apa-apa. Ya, yang lainnya. Kata kuncinya di angka 6 ya, nak ya. Nah, kalau 6 itu, ini bagi yang belum paham ya, ini 6 ya. 6 itu apa aja kemungkinannya? 1, negatif 1, 2 dan negatif 2, 3 dan negatif 3, 6 dan negatif 6. Jadi ini pilihannya. Silakan kerjakan dengan skema Horner, pilihan-pilihan ini, sehingga sisanya 0. Itu adalah akar. Saya ulangi, dari pilihan-pilihan ini silakan kerjakan agar mendapatkan sisa sama dengan 0. Nah, bagi yang benar adalah waktu berapa ya? Sampai 11.51, 52 deh, saya tambahin. Silakan kirimkan via foto jawabannya. Boleh ya campur ya, Horner boleh, pemaktoran boleh, teorema sisa, kalau kamu tebak-tebak aja boleh. Tunjukkan apa saja akar-akarnya. Mulai dari angka kecil ya, saya kasih saran ya. Kirimkan dengan nomor absen ya, nak ya. Biar gampang saya ngecek nanti. Oh, ini banyak yang cheating ini, tidak pakai Horner, ini langsung difaktorkan di pangkat 2. Ya, bolehlah. Cheating ya, tapi kan aturannya bebas ya, jadi silakan. Mana yang termudah bagi anak? Virgio kayaknya tidak bisa deh. Feeling saya mengatakan dia itu agak kurang hoki yang bagian ini. Bukan masalah hoki ya, Virgio ya. Ya, MIPA 7, Mesia mungkin, Anandita, Veronica, bagus.
Ini siapa duduk di depan tuh kok? Nggak ada ya, yang MIPA 7 itu siapa namanya? Parit. Siapa ya? Pajar. Apa namanya? Kok nggak ada dia ya? Siapa nama temanmu MIPA 7 yang duduk yang paling depan tuh? Faisal. Aduh, Faisal mana nih? Kok nggak ada nih Faisal nih? Rizky. Oh itu si Rizky mana nih si Rizky? Saya rubah namanya jadi Faisal lama-lama. Nggak ada ini di Zoom ini. Terus yang di MIPA 6, siapa nama yang gede-gede itu? Ada. Kusuma, ada. Yang di dia bisa kirimin jawabannya ke sini. Yang di MIPA 7, MIPA 5 yang duduk tuh mana ada orangnya? Kok nggak ada nih? Sampai 11.52 ya. Nanti saya cek dapat berapa dapatnya. Saya kasih bocoran ya, dapat 4 ya untuk nomor 1A ya. Jadi kalau belum dapat 4 jangan dikirim fotonya dulu. Jadi manfaat dari belajar materi ini, kalian bisa memfaktorkan pangkat 4, pangkat 3, gitu ya. Dan seterusnya. 1A ya. Biar banyak yang bisa. Biar semuanya dapat poin plus gitu ya. Nanti baru kita cari yang agak susah. Biar dikit yang dapat. Yang ada di resum nih, biar dapat nilai plus nih kan. Coba ya. 47 belum ada masuk. Ayo kedua kelas. Apa perlu saya bahas ini nomor 1A ini? Oke, ada sedikit ini. Wih, Pak, susah Pak, saya nggak ngerti ya. Ada apa-apa, coba aja kirim ya. Kalau benar setengah, ya saya pertimbangkan aja lah ya. Oke, 1 menit lagi sampai 11.50. Enggak, 3.52 ya. Ini rekamannya nanti kita share ya, biar yang nggak hadir itu, ada plus-plusan gitu kalau Zoom ya. Ini kan berapa yang hadir Zoom-nya? 28 ya. Saya segitulah yang berkesempatan ya. Dan rencana saya minggu depan ulangan ya. Rencana ini. Bagi yang sudah mengerjakan semua tugas, boleh ulangan. Yang belum nanti saya nggak share tugasnya, ulangannya gitu. Jadi beda di kelas gini ya. Kasihan juga, bukannya kasihan, tapi kan tidak melaksanakan kewajiban gitu ya. Oke, time's up ya. Oke, jawabannya adalah untuk nomor 1A. Kita coba kerjakan ya bareng-bareng ya. Mana nih 1A nih? Bentar. Whiteboard ya. Nah, ini ya. Oke, untuk nomor 1A, jawabannya itu adalah apa jawabannya itu? Saya belum ngerjain. Oke. Jadi kita punya fungsi untuk nomor 1A itu adalah X pangkat 4, 5X pangkat 3, 5X kuadrat tambah 5X kurang 6. Kayaknya kebesaran ini. Nah, jadi kalau kalian kerjakan, 1 negatif 5, 5, 5, 6. Oke. Kita coba 1 ya. 1 kali 1, 1. Min 4 kali 1, min 4, 1, 1, 6, 6. Ya, 0 ya. Jadi salah satu akarnya adalah 1. Nah, lanjutin lagi ke bawah dan seterusnya. Oke. Lanjutin lagi ya. Setelah dapat angka 1, angka berapa lagi? Ini udah lewat ya? Min 1. Ini kan saya lihat jamnya. Apa lagi? Min 1. Ya, kalau 1, jangan jauh-jauh 7, 6 udah ya. Yang dekat-dekat dulu, min 1 ya. 1 kali min 1, jumlahin min 5, kalikan 5, jumlahin 6, kali min 1, min 6. 0 ya. Terus, di sini banyak yang cheating saya lihat nih. Kalian malah, dalam artian apa namanya, malah difaktorkan. Malah begini saya lihat tuh. X kuadrat kurang 5X tambah 6. Boleh ya sebenarnya. Bukan cheating ya. Nah, ini kalian faktorkan ini jadi X kurang 2, X kurang 3. Jadi X sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi jawabannya ada 4 ya. 1 min 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 jawabannya. Ya, itu boleh lah kalau begitulah ya. Oke. 1B kita nggak pakaikan kuis ya. Kayaknya bisa kalian itu. Nomor 2 janganlah ya.
Nah, ini. Nomor 3A. Dan LKS-nya halaman 69, nomor 3A ya. Perlu dibahas atau jadikan coba-coba? Nah, coba lihat dulu soalnya. Oke, coba lagi ya, 3 menit ya. 5 menit lah, nomor 3A. Nih, merupakan faktor. Nah, ada dikasih kotak kunci itu. Pertanyaannya nomor A, tentukan nilai A dan B. Itu aja ya. Pak, saya tidak ngerti, tapi saya Zoom kok dikasih tes-tes ya. Memang tujuannya Zoom ini saya fokuskan untuk latihan-latihan soal ya. Nah, kalau materi, nanti ada, kalian bisa lihat di berbagai sumber, dan di awal sedikit itu. Nah, pokoknya datanglah dengan gelas yang sedikit terisi, jangan kosong-kosong banget ya. Nah, kita pakai blackboard aja. Sampai 11.57 ya. Nah, ini ya. Itu. Oke ya, dicoba ya. Oke, yang kita minta itu yang nomor 3A. Nah, di sini merupakan faktor dari ya. Kalian bisa menggunakan Horner boleh, teorema sisa boleh. Di sana adalah kuncinya. Nah, lihat ya. Di sini dikatakan X kuadrat tambah 3X tambah 2 merupakan faktor. Ya, faktorin dulu nih. Jadi seperti ini. Berapa faktornya? Akarnya ini. Nah, ada yang datang. Oke, itu.
Oke, time's up ya. Nah, kita lihat apakah sudah ada di WA yang masuk. Wih, susah ya. Nah, jadi kenapa saya batasi waktu sekian menit ini? Harapannya nanti kalau saya kasih tes dengan satu soal 5 menit, kalau satunya 1 jam, kalau saya kasih 10 soal, artinya anak bisa mengerjakan. Itu lancar-lancarnya. Kalau 10 soal dengan pengerjaan cara yang terbaca gitu, seperti itu. Oke, seperti itulah ya sesi kita kali ini. Menjawab itu kenapa saya tidak ada teori banyak ya, karena kita menggunakannya sama aja dengan teori mahasiswa yang minggu lalu, cuma penggunaannya lebih luas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk PR-nya ya, meskipun anak tidak meminta PR gitu ya, tetapi kalau matematika kan tidak bisa dengan hafalan ya, harus berlatih gitu. Dan saya yakin banyak anak yang mengerjakan sendiri tanpa dituntut itu sudah banyak. Tapi bagi yang sama sekali enggak gitu kan, biar kelihatan di mana ini mengerjakan atau tidak gitu. Nah, untuk PR-nya mana ya? Nomor 3 dan 4 saja ya. 3, 4, 5 ya. Ya. Buka 4 ya. 3, 4, 5. 3 soal saja ya. 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5 ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu, ada soal yang kita kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Semoga tidak berat ya. Tidak boleh mengatakan berat, karena online ini tantangannya seperti ini. Bayangkan tuh yang tamatan 2020, karena kan kuliah tuh, hampir 2 tahun tidak pernah menginjak kampus itu. Kan rasanya gimana gitu ya. Nah, kira setidaknya pernahlah bertemu berapa bulan gitu. Dan saya pengen itu kalian itu ada matematikanya seperti itu. Ada tugasnya lah ya. Gitu. Yang dikerjakan tidak berat. 3, 4, 5. Ya, 3 soal saja ya. Di UK 4. Ya. Pak, kenapa tidak pernah ngasih tugas di luar ini? Saya ada, tapi biar apa yang kalian punya itu lebih dekat gitu. Nanti kapan-kapan kita coba yang berpikir lebih tinggi ya. Kapan-kapan ya. Nah, nanti kan ada lagi materi seperti itu ya. Oke, sekian ya untuk pertemuan pagi ini. Ini saya sudah record ya. Nanti kita share ini. Siapa tahu yang tidak bisa berkesempatan hadir bisa melihat. Dan juga untuk kunci jawaban PR yang kemarin, saya akan share ya. Tolong nanti tugasnya yang belum jangan itu disalin ya. Kalau disalin saya tidak terima juga tugasnya. Gitu. Ya, tapi kita berbagi saja. Oke, sekian dari saya. Selamat siang. Sudah jam 12. Pak. Ya, Virgio ya, ada apa? Untuk caranya bebas, Pak. Yang mana? PR-nya. Oh, bagus. 3, 4, 5. Oke, nomor 3, 4, 5. Silakan dengan cara apa saja. Tetapi karena ini masuk dalam subbagian faktor dan akar-akar suku banyak, ya saya bebaskan saja lah ya. Mau pakai dengan faktorial, teori sisa, boleh, apapun boleh ini. Ya, boleh, apapun boleh ya. Yang penting masih dalam 4 itu. Ya, silakan. Kalau kalian nekat misalnya pakai dengan cara pemfaktoran bersusun, bisa kalian tunjukkan itu benar, boleh. Tapi lebih panjang ya, seperti itu. Oke, tutup ya. Ya, Gio tutup dengan doa aja. Mumpung kamu tidak stabil sinyal. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar yang dipelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Jadi yang hadir-hadir ini ya, ada kesempatan untuk mendapatkan nilai plus dalam menjawab ya. Jadi gunakan kesempatan itu baik-baik. Meskipun kamu cuma dapat setengah ya, kalau udah waktunya habis, kirim saja ke tiang. Nanti saya periksa gitu ya. Biar ada penghargaan saya bagi anak-anak yang sudah hadir Zoom, ya, duduk gitu ya. Apalagi kemarinnya kan udah ngerjain PR atau apa ya. Oke, cukup dari saya. Silakan mulai meninggalkan ruangannya dan terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan.
Faisal. Siapa Faisal? Rizky, Pak. Rizky. Sudah lupa terus saya. Mana Rizky? Ya silakan. Mulai meninggalkan Zoom. Saya stop dulu record ya.